Halo teman-teman Sobat UMKM, selamat bergabung kembali di sesi 2. Hari ini kita akan membahas tentang rasa takut memulai usaha dan cara melihat peluang usaha di era masa kini. Banyak orang sebenarnya ingin punya usaha, ingin memulai usaha, tapi seringkali berhenti karena rasa ragu tadi, dan juga rasa takut akan gagal. Di sesi kali ini kita akan membahas hal-hal yang sering membuat orang itu menunda untuk memulai usaha dan juga meningkatkan rasa takutnya tadi. Sekaligus bagaimana sih cara melihat sudut pandang peluang usaha di era masa kini bersama Profesor Indra Uno. Profesor Indra Uno, apa kabar, Prof? Baik, boleh panggil profesor, boleh panggil provokator. Waduh, baik Prof. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan nih Prof dari banyak sobat UMKM yang ingin memulai bisnis atau yang sedang running bisnis saat ini, ingin bertanya nih tips-tips bisnis kepada Prof, dan kali ini kita temanya adalah tentang rasa takut memulai usaha. Baik Prof, pertanyaan pertama, banyak orang yang takut memulai usahanya Prof, tapi biasanya ketakutan terbesar itu apa sih Prof, dan bagaimana cara kita mengatasinya sebagai seorang pebisnis yang bijak? UMKM, usaha maju kian makmur. Waduh. Kalau saya lebih senang bilang begini, UMKM, usaha maju kelas miliaran. Waduh. Kenapa miliaran? Karena kalau usaha mikro, dulu definisinya berdasarkan peraturan pemerintah adalah kalau setahun omsetnya kira-kira 500 juta. Tapi sekarang itu ketentuannya adalah mikro sampai dengan 2 miliar. Ya, artinya apa? Usaha maju kelas miliaran. Itu mikro loh. Nah, di atas 2 miliar sampai 15 miliar itu namanya usaha kecil. Dari 15 miliar sampai 50 miliar namanya usaha menengah. Di atas 50 miliar namanya usaha besar. Nah, jadi itu adalah perjalanannya. Jadi buat teman, buat patokan aja ya, tolak ukurnya UMKM itu memang yang sampai punya omset per tahun total sekitar 2 miliar. Itu jadi ukurannya. Kalau dibilang mikro itu bukan kelas miliaran, nggak benar, karena peraturannya juga atau ketentuannya itu adalah sampai omset sekitar 2 miliaran. Nah, terus tadi bilang rasa takut. Rasa takut itu positif atau negatif? Tergantung sudut pandang, Prof. Nah, teman-teman jangan salah meletakkan sudut pandangnya. Kenapa? Rasa takut itu ada di kita untuk menjaga diri kita. Artinya apa? Rasa takut itu ada dan positif. Ya, kenapa? Karena memang kalau nggak ada rasa takut, kita nyemplung ke jurang gitu nggak ada rasa takut gitu. Naik ke atas sudah itu terus terjun ke bawah nggak ada rasa takut gitu. Masuk air yang deras harusnya nggak takut. Justru rasa takut itu adalah sesuatu yang positif, bekal kita untuk mempersiapkan lebih baik. Nah, kalau takut itu kan kita outputnya adalah, oh kira-kira kalau kita mulai usaha, apa aja yang bisa tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu namanya resiko. Nah, rasa takut itu produknya adalah kita melakukan analisa mengenai resiko. Dan setelah dianalisa, pertama diidentifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian gitu ya. Habis itu kita analisa gimana dia bisa munculnya. Gimana kita bisa menghindarinya. Dan kalau dia muncul pun, kalau udah dihindari masih muncul, apa langkahnya? Ya, kita sebutnya mitigasi. Ya, jadi kalau sekarang pernah dengar istilah manajemen resiko. Nah, itu adalah yang perlu teman-teman pikirkan karena
rasa takut tanpa manajemen risiko nggak kemana-mana ntar. Rasa takut adalah positif, dia melahirkan pemikiran dan manajemen atau pengelolaan risiko. Nah, risiko-risiko itu kalau kita sudah identifikasi, terus kita udah langkah-langkah pencegahannya, kemudian kalaupun terjadi jalan keluarnya seperti apa, itu lebih mudah buat teman-teman mengelola usahanya, apapun itu usahanya, mau jasa, mau produk, ya. Jadi nggak langsung gelap-gelap gitu, kita mau lari aja. Kalau dalam kegelapan lari gimana kira-kira? Siap-siap? Semuanya kita tabrak. Siap-siap benjol. Iya benar. Kalau misalnya benjolnya cuman kecil, nggak apa, masih bisa jalan terus. Tapi kalau benjol gede yang bikin kita pusing, nah itu juga usaha seperti itu. Jadi resiko selalu ada. Bukan berarti kita mengeliminir atau menghilangkan resiko, tetapi kita mengelola resiko tersebut. Nah, jadi dari rasa takut keluarlah pengelolaan resiko. Sehingga apa? Kalaupun terjadi, nggak gitu tadi misalnya salah milih partner. Terus kalau salah milih partner, resiko keluarannya apa? Terus masih bisa diselamatkan nggak? Kalau masih bisa diselamatkan, apa aja yang langkahnya yang kita perlu lakukan gitu. Terus misalnya nggak ada, ambruk, bangkrut, nggak apa-apa. Berarti resikonya kejadian tanpa kita punya jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Pelan-pelan meniti kembali dan bangkit lagi. Gitu. Berarti mencapai titik yang tidak ada jalan keluar nih Prof, itu normal dan tidak apa-apa Prof? Normal, karena tidak ada jalan keluar pada saat itu kan. Mungkin seminggu, sebulan, setahun, kemudian jalan keluarnya baru muncul. Karena apa? Pertemanannya beda, lingkungannya beda, ilmunya beda, skillsnya beda, jadi gitu. Baik Prof, ini merupakan sudut pandang yang sangat bijak ya Prof bagi seorang pebisnis. Prof Indra mungkin bisa mengatakan ini di usia dan pengalaman yang saat ini Prof. Tua maksudnya. Bukan Prof. Tapi menurut Prof Indra, apakah seorang Bapak Indra Uno yang dulu waktu memulai bisnis pernah atau sempat mengalami risiko yang ditakuti tadi Prof? Apakah Bapak Indra Uno yang dulu itu bisa mempunyai mitigasi seperti yang Prof Indra miliki sekarang, mindset yang sekarang? Nah, itu adalah gunanya kita dalam usaha punya mitra. Mitra itu bukan cuman dia masukin uang, bukan. Keluarga kita itu juga mitra kita. Misalnya istri atau suami, pasangan yang memberikan support system atau sistem dukungan istilahnya yang suportif. Nah, kalau dia dukungannya positif, mau kita susah, mau enggak, misalnya lagi seret klien gitu ya, atau jualannya lagi turun dan seterusnya, enggak melakukan hal-hal yang membuat kita malah lebih down gitu. Justru memberikan dukungan supaya kitanya terus istilahnya enggak ke bawah gitu ya. Mentalnya tetap terjaga, semangatnya tetap terjaga. Nah, ini menurut saya adalah alhamdulillah waktu itu punya sistem dukungan seperti itu. Istri yang memahami atau bukan cuma memahami, punya penghasilan sendiri gitu. Itu kan suatu mitigasi atau suatu jalan keluar. Kalau kita lagi turun, apa yang kita bisa lakukan? Waktu lagi pandemi, saya selalu bilang ini ada 3 nih langkah. Pertama itu adalah manjam. Ini susah. Manjam itu apa? Manjam itu apa Prof? Manjam itu adalah saya sebutnya minta pinjaman. Manjam ya Prof. Minta pinjaman. Ya, cari pinjaman lah istilahnya ya. Karena kita kan ada sesuatu yang bolong di usaha kita yang perlu ditutup. Kalau misalnya nggak ada yang dipinjam, ya kita
harus mindset. Mindset itu apa? Jualan aset. Mindset jualan aset, Prof. Ya. Jam dan mindset. Iya. Nah, udah itu terus ya mudah-mudahan nggak usah lakukan yang ketiga. Kalau lakukan ketiga berarti udah pinjaman nggak ada, aset udah nggak ada lagi, ya akhirnya kita tahap ketiga harus pivot. Pivot itu apa? Beralih. Mungkin bukan sekarang nih usaha ini saya jalankan. Saya harus melihat peluang lain. Ya, jadi kalau teman-teman mengerti bahwa ada langkah-langkahnya seperti itu, dan langkah-langkah ini biasanya nggak langsung serta-merta ada di diri kita. Dia datangnya bisa jadi dari sekeliling kita tuh, lingkungan kita. Yang melakukan mentoring juga kepada kita. Kita tanya kepada teman-teman kita, mungkin melalui WA group aja udah cukup gitu. Lagi susah nih, lagi ada nggak teman-teman yang punya pengalaman yang sama? Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya apa gitu. Jadi kalau pernah dengar pepatah orang Afrika nih, kalau mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau berjalan jauh, jalanlah berbareng-bareng. Gitu. Jadi mitra itu penting banget. Tadi Prof sempat singgung soal kata peluang nih Prof. Sebagai seorang founder OKOC nih Prof, Prof melihat dari sudut pandang Prof sendiri di kondisi yang saat ini, di kondisi sekarang, itu peluang bisnis apa sih Prof yang masih realistis untuk masyarakat umum? Oke. Nah, kalau bicara OKOC, ternyata saya belajar kesini-sininya bahwa entrepreneur itu bukan saja commercial entrepreneur, tetapi juga ada yang disebutnya sebagai social entrepreneur. Bedanya apa? Kalau yang komersial, dia pokoknya ngejar bottom line. Bottom line itu profit atau enggak. Nah, kalau yang social entrepreneur, dia melihat bahwa ada dampak positif enggak terhadap lingkungan dari usaha saya tersebut. Nah, untuk punya dampak berarti apa? Minimal dia harus punya profit. Jadi profit itu bukan ukuran utama. Ukurannya yang lebih utama adalah dampak. Nah, kalau kembali ke teman-teman, kita lihat aja ya. Dari pasar di Indonesia, ternyata sekitar 40-an kecil persen itu pelakunya atau peluangnya itu adanya di yang terkait dengan makanan. Karena apa? Karena yang namanya manusia nggak pernah berhenti makan. Betul ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian 20%-nya itu peluangnya ada di fashion. Karena walaupun kita bisa pakai baju yang sama itu aja, tapi nggak oke banget gitu rasanya. Karena harus dicuci kan satu saat. Jadi harus ada baju penggantinya dan mengikuti zaman lah. Itu yang kedua. Nah, 15% berikutnya adanya di peluangnya di kriya atau kerajinan atau kita sebutnya kreatif ekonomi. Nah, itu besar yang 3 besarnya. Sisanya banyak turunannya, tetapi 3 besar itu 40 tambah 20 tambah 15 aja udah 75% peluang tuh ada di 3 sektor itu. Ya kira-kira gitu. Baik Prof. Dari puluhan tahun nih Prof, perjalanan Prof Indra itu sebagai pelaku usaha, pengamat usaha juga Prof. Itu Prof pernah menemui contoh usaha yang awalnya kecil Prof. Anggaplah usaha awalnya rumahan itu sekarang bisa berkembang besar Prof. Kayak Prof Indra adalah saksi hidupnya nih. Usaha ini dari usaha rumahan sampai usaha besar Prof. Apakah pernah bertemu usaha seperti itu Prof? Kalau yang ketemu kecil terus makin lama makin besar ada. Contohnya laundry kiloan. Laundry kiloan itu awalnya dia buka di satu tempat, kemudian gimana caranya kalau nggak pakai modal sendiri
untuk berada di mana-mana supaya orang bisa nyuci di laundry kiloan tersebut. Nah, ternyata dia bekerja sama dengan orang-orang dengan metode yang dia punya. Yang dia berikan kepada orang-orang yang mau bermitra itu cukup suatu spanduk besar yang ada branding laundry kiloan sekian ribu per kilo, gitu ya, ditaruh di depan rumah masing-masing. Itu bisa mensuplai, jadi titik-titik jemput maupun titik-titik untuk dropping, gitu ya, memberikan baju-baju untuk dicuci dan dia kumpulkan untuk di tempat dia lakukan laundry atau penyucian. Nah, ini bisa akhirnya dia bisa punya 70-an tempat lah, gitu ya, dengan tentunya omset yang mengikuti. Dan ini letaknya di Jakarta. Nah, itu salah satu contoh. Tapi kalau kita kilas balik atau pikir ulang, gitu ya, refleksi, bahkan yang sekarang raksasanya bisnis itu rata-rata mulainya memang dari 1 orang atau 2 orang atau 3, antara 2 sampai 4 orang. Ya, jadi dia pasti punya teman berpikir dan mereka mulainya juga dari disebutnya garasi. Ya, jadi kayak Apple mulai dari garasi, Google mulai dari garasi, Facebook mulai dari kamar asrama. Jadi memang perjalanannya melalui seperti itu. Dan kunci dia bisa terus membesar itu adalah dia resources atau sumber dayanya bergerak sesuai dengan apa yang bisa dikelola. Misalnya contoh, kalau 2 orang bisa mengelola misalnya 10 klien. Tapi kalau dia tambah lagi 2 orang lagi bisa mengelola 20 klien. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi bertambahnya orang itu membesarkan usaha kita. Kalau kita nggak berhasil menambah orang di usaha kita, ya berarti usaha kita pilih untuk segitu aja. Walaupun itu nggak negatif ya. Itu suatu hal pilihan yang positif juga. Ada yang mau besar sekali, ada yang mau sedang, ada yang mau kecil aja, ada yang mau mikro aja. Itu pilihan masing-masing. Baik, Prof. Tadi kita sempat menyinggung rasa takut, lalu soal risiko yang akan dihadapi, lalu solusinya adalah bagaimana langkah mitigasi kita, kan ya, Prof. Lalu setelah itu kita membahas tentang Prof sempat mention usaha dari garasi, Prof, yang berawal dari garasi, namun karena dia punya mindset bagaimana caranya mengembangkan bisnis, itu bisa menjadi raksasa bisnis seperti yang ada sekarang, Prof. Nah, di era saat ini, Prof, mungkin itu tantangan terbesarnya adalah mungkin setiap orang punya kreativitas, Prof. Setiap orang sudah memiliki mental yang kuat juga, tapi saat ini mungkin tantangan terbesarnya itu adalah modal awal. Mungkin adakah saran atau tips dari Prof Indra yang selama ini puluhan tahun telah menjalani bisnis untuk menghadapi rasa takut soal faktor modal tadi, Prof? Oke, nah ini berulang kali saya ambil cerita mengenai yang dimaksud itu di modal rupiah kan. Iya, benar, Prof. Karena modal rupiah itu dari pengalaman saya, dia bukan yang utama dan terutama. Justru dia menduduki peran kesekian gitu ya. Yang pertama yang kita harus punya itu tadi yang di awal kita bahas itu adalah lingkungan atau network atau silaturahmi. Kenapa? Karena dari situ dia bisa bermitra. Dari bermitra itu dia bisa mengembangkan pemikiran mengenai pengelolaan. Saya ambil contoh ya. Saya dulu punya cerita lain. Kalau tadi laundry kiloan, kalau ini cleaning service. Ya, jadi ada mahasiswa yang waktu itu kita dampingi. Mahasiswa tersebut berasal dari keluarga bukan berada. Dia mau kuliah juga susah. Akhirnya dia kerja serabutan dan
pemikirannya nih satu saat gitu cukup untuk kuliah dari kerjaan serabutan itu. Tapi udah 2 tahun itu nggak terkumpul-kumpul. Akhirnya dia mulai berpikir, berarti mungkin bukan ini jalannya, saya harus berpikir yang lain. Nah, karena dia waktu itu dari desa, terus tinggal di Jogja, di kota, dia karena terbatas uangnya, akhirnya dia tinggal atau nebeng di kos-kosan teman-temannya yang mahasiswa. Sebutlah namanya Mas Nanda. Ya, Mas Nanda ini dia berpikir kalau di kos-kosan laki-laki khususnya itu pasti wangi dan harum kan, dan rapi kan? Enggak juga, berantakan lah pokoknya berantakan. Apalagi kalau isinya berempat gitu kan. Ya jadi dia pikir, wah ini ada peluang nih, misalnya gini, ke temennya dia sekamar dia bilang gini, mau nggak kalau saya melakukan cleaning service atau membersihkan, tapi saya dikasih imbalan sekali membersihkan itu 15.000 rupiah. Nah kalau mahasiswa 15.000 ditanggung satu orang mungkin masih mikir, wah itu 3 kali makan tuh gitu ya. Dia bilang nggak usah tiap hari, seminggu 2 kali aja dia bilang. Ya berarti dia ada potensi 30.000 gitu ya, 30.000 per minggu. Nah teman-temannya bilang oke, kalau kita urunan setuju, jadi bersihin kamarnya, bersihin kamar mandinya, dirapiin, dipel, disapu gitu. Pokoknya higienis lah, sehingga teman-temannya bisa fokus untuk kuliah. Nah terus dia tawarin ke kamar depannya lagi, kiri kanan gitu. Ternyata mereka pada mau untuk mengambil jasa tersebut. Dia katakanlah dapat 5 kamar. Berarti 5 kamar, potensi income sebulannya berapa tuh? Dari 30.000 kali 5 ya Prof? Ya 30.000 kali 5 per minggu kan, 150.000. 150.000 kali 4 minggu. Jadi 600.000. Nah, dia mau mulai, tapi tadi modalnya dari mana nih? Sapu belum punya, kemoceng atau bulu ayam belum punya, alat-alat kebersihan lainnya juga belum punya. Dia mau minjem ke Alfamart, kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih gitu. Akhirnya dia mikir keliling-keliling, akhirnya dia jumpa dengan teman dari satu desanya dia, yang profesinya saat itu marbot masjid. Marbot masjid itu orang yang ngurusin masjid. Nah kalau masjid itu kira-kira punya nggak alat-alat kebersihan itu? Ya. Punya. Bagaimana caranya dia deal, akhirnya dia boleh pinjam tuh alat-alat kebersihan itu. Dalam sebulan dia dapat 600.000, kira-kira cukup nggak untuk beli alat-alat kebersihan? Cukup. Nah long story short, dia mulai dengan modal rupiah nggak? Nah, dia modal rupiah tapi didahului dengan adanya lingkungan atau teman yang marbot masjid, relasi. Artinya relasi itu kalau nggak punya, dia nggak dapat tuh pinjaman itu. Dan relasi itu adalah silaturahmi. Jadi network atau connection atau silaturahmi itu lebih tinggi. Walaupun dia harus punya ide lah ya, dia harus beride dan seterusnya, tapi modal real yang perlu itu adalah sebuah koneksi. Ya bukan ordal gitu ya, bukan orang dalam. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita itu, modal rupiah itu datangnya belakangan atau diperlukannya belakangan. Dia perlu mengkonsep, beride, terus dia berinovasi, akhirnya dia ketemu dengan temennya yang silaturahminya dia atau koneksinya, relasinya dia yang memberikan akses dia ke modal tersebut, walaupun pinjam. Iya, Prof. Ya. Harus diganti nanti. Iya, harus diganti. Nah, kira-kira gitu. Baik, Prof. Sebenarnya ini
kita juga sering tuh Prof mendapatkan testimoni seperti ini dari OKOC Prof. Karena OKOC kan itu dalam seminggu kita bisa melakukan 2 sampai 3 event. Dimana dari event itu hal pertama kita selalu wawancara Prof. Apa hal yang sangat berkesan atau saat ingin dicapai terlebih dahulu nih Ibu Bapak dari pelatihan kali ini? Jawaban mereka tuh pasti sama Prof, itu relasi. Jadi setelah ngobrol dengan Prof dan para banyak pelaku UMKM, saya jadi semakin sadar bahwa lingkungan itu akan menjadi spirit awal. Memang betul kita butuh kreatif seperti Prof bilang tadi, dan rupiah tentu pasti ya Prof, itu adalah sebuah realita. Namun yang paling pertama adalah lingkungan kita ya Prof, relasi atau connection. Betul sekali. Baik. Dari obrolan ini terlihat ya bahwa peluang itu seringkali datangnya dari hal-hal yang dekat dengan kita atau dari lingkungan kita. Asal kita mau peka, asal kita mau kreatif, kita berpikir dan juga mau mencoba. Nah, setelah tahu peluangnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara bertahan menjalankan bisnis tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di sesi 3 di podcast kali ini. Terima kasih.